Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya Allah mudahkan belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tenses, yaitu simple future. Anak-anak coba lihat deh kata future di sini. Ada yang tahu nggak artinya apa? Pasti anak-anak familiar deh dengan kata future. Coba cek di kamus, sudah ketemu belum apa future artinya? Apa? Iya betul, artinya apa? Masa depan. Jadi simple future ini adalah salah satu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang belum terjadi tapi akan terjadinya nanti di masa depan. Kapan anak-anak menggunakan tenses ini? Yaitu saat anak-anak sudah merencanakan sesuatu dan akan dilakukan di masa mendatang. Misalkan dilakukannya nanti lusa atau minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Anak-anak nanti menggunakan tenses simple future. Contoh penggunaannya seperti ini. Misalkan anak-anak sudah membuat planning kalau nanti minggu depan itu akan mengunjungi rumah nenek. Berarti nanti kalimatnya seperti ini. I will visit my grandma's house on the next week. Aku akan mengunjungi rumah nenekku minggu depan. Nah, coba anak-anak lihat ya di situ. Ada kata apa setelah subjek? Ada kata will. Will artinya akan. Jadi ciri khas dari simple future, karena future ini artinya masa depan, pasti ada kata will ya, ada akan di dalam kalimatnya. Adapun bentuk lain dari will yaitu be going to. Sama artinya akan, be going to juga, dan sama-sama digunakan dalam tenses simple future. Namun dari will dan be going to ada perbedaan kondisi. Gampangnya seperti ini. Kalau will itu biasanya digunakan untuk membuat janji. Kalau janji artinya apa? Harus ditepati kan? Jadi kalau anak-anak menggunakan will ya saat pemilihan kata akan dalam kalimatnya, artinya anak-anak harus menepati janji tersebut ya. Kemudian yang kedua, will juga digunakan untuk ancaman, untuk threat ya. Jadi kalau misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, aku akan melaporkannya pada ayahmu misalkan. Nah, itu benar-benar akan dilaporin kan? Jadi pasti pakai will ya. I will tell your father misalkan. Seperti itu kalimatnya. Terus yang ketiga, will itu digunakan juga saat kondisi untuk rapid decision ya, untuk menyatakan keputusan yang harus diambil dengan cepat. Kayak will take it or leave it gitu, kayak bakalan dilakuin atau enggak, bakal lanjut atau enggak. Nah, itu menggunakan will. Kalau yang be going to digunakan untuk menyatakan sebuah rencana yang realistis atau bahkan yang tidak realistis juga ya. Sama gunanya juga untuk merencanakan sesuatu di masa mendatang, tapi masih sifatnya masih 50% ya. Tidak seperti yang will yang 100%. Kalau anak-anak menggunakan be going to, artinya anak-anak tidak benar-benar akan melakukan aktivitas tersebut, atau anak-anak tidak benar-benar akan menepati janji tersebut ya. Kurang lebih seperti itu contoh penggunaan kapan menggunakan will dan kapan menggunakan be going to. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah bagian rumus simple future untuk kalimat verbal. Coba anak-anak perhatikan di kolom pertama ada apa? Subjek ya, anggotanya I, you, they, we, he, she, it. Kemudian setelah subjek itu ada modal. Modal di sini artinya kata kerja bantu. Karena ini simple future, maka modalnya hanya ada dua saja. Bisa will atau shall ya. Will atau shall artinya sama aja, akan. Namun kalau subjeknya I sama we, modalnya boleh antara will atau shall.
Dan perlu anak-anak ingat kalau subjeknya selain I dan we gak boleh menggunakan modal shall ya. Hanya will saja tuh, lihat yang kelompok you, they, she, he, it. Kenapa Miss? Ya karena I dan we itu mencerminkan ke diri sendiri ya, merefleksikan terhadap diri sendiri, makanya modalnya boleh menggunakan shall. Setelah modal will atau shall, baru ditambahkan verb 1 ya. Ingat anak-anak, di sini harus verb 1 ya. Pokoknya setiap anak-anak ketemu modal itu jenisnya ada banyak, nanti akan Miss Eva ajarkan pada bab berikutnya. Pokoknya kata kuncinya setelah modal itu pasti verb 1 ya. Oke, setelah kata kerja itu ada complement, pelengkap. Tidak perlu Miss Eva jelaskan lagi ya, complement itu isinya apa aja. Oke, langsung kita masuk ke contoh kalimat. I shall go to school by bike. Aku akan pergi sekolah menggunakan sepeda. Nah, di situ Miss Eva sengaja menggunakan shall karena boleh ya, I sama we menggunakan shall. Contoh yang kedua, they will sell their house. Mereka akan menjual rumah mereka. Nah, tadi kan sudah Miss Eva jelaskan kalau modalnya will ya, will atau shall. Jadi pasti 100% bakal ditepati ya. Kayak tadi contohnya, aku akan pergi ke sekolah pakai sepeda. Mungkin nggak dia pakai mobil nanti jadinya? Nggak mungkin kan, karena dia udah pakai will. Artinya 100% bakal ditepati, bakal menggunakan sepeda. Kemudian tadi akan menjual rumahnya. Kemungkinan dijualnya besar nggak? Ya kemungkinan dijualnya besar karena menggunakan will. Berikutnya adalah bagan rumus simple future untuk kalimat verbal. Namun ini untuk kalimat negatif ya. Bentuk kalimat negatifnya seperti ini. Nah, masih sama tadi, setelah subjek ada modal, infinitif, dan complement. Namun bedanya modal ditambahkan not ya di sini karena kalimat negatif. Jadi kalau will not disingkat jadi won't. Nah, kemudian tadi kan pada yang bagian kalimat positif I dan we menggunakan shall ya. Shall not disingkat jadi shan't. Contoh kalimatnya seperti ini. I won't take shower. Aku tidak akan mandi. Nah, tadi Miss Eva menggunakan won't. Boleh juga kalau anak-anak bilangnya I will not take shower. Selanjutnya yaitu bagan rumus simple future bentuk be going to. Pada bagan rumus ini sangat terlihat jelas ya, will-nya tidak ada tapi berubah menjadi be going to ya. Be di sini maksudnya to be. Jadi will-nya tadi diganti dengan anggota to be lalu ditambahkan going to. Baru setelah itu ditambahkan verb 1. Nah, sesuai dengan pasangan to be-nya, I sama am, you, they, we itu sama are, he, she, it. To be-nya is. Contoh kalimatnya seperti ini. I am going to teach you Jaipong dance. Aku akan mengajarimu tarian Jaipong. Nah, karena dia pakai I am going to, nah ini belum tentu bakal ngajarin beneran. Kayak belum tentu dianya juga bisa tari Jaipong, jangan-jangan gitu ya. Contoh lainnya misalkan we are going to clean our classroom. Kita akan membersihkan kelas kita. Nah, karena ini pakai we are going to, bisa aja dilakukannya tuh nanti-nanti, nggak langsung. Beda kalau misalkan anak-anak bilangnya we will clean our classroom. Saat itu juga abis ngomong kayak gitu langsung anak-anak ambil sapu, ambil alat pel, langsung bersih-bersih kelas. Nah, sekarang gimana? Udah kebayangkan kapan anak-anak harus menggunakan will, kapan harus menggunakan be going to untuk mendefinisikan akan dalam sebuah kalimat. Oke, berikutnya adalah bagan rumus simple future untuk kalimat be going to bentuk negatif. Nah, masih sama seperti yang pada penjelasan sebelumnya. Cuman bedanya di sini setelah to be itu ditambahkan not. Karena ini kan kalimat negatif, jadi pasti ada kata not-nya ya. Oke, langsung aja ke contoh supaya mempersingkat waktu. She's not going to wash the dishes. Dia tidak akan mencuci piring kotor. Jadi di sini menjelaskan kalau dia tuh bisa aja sih nantinya juga dicuci tuh piring kotornya, atau mungkin aja enggak, hanya ada dua kemungkinan itu tadi. Kenapa coba Miss Eva mikirnya kalau dia tuh masih ada kemungkinan buat dicuci piringnya? Soalnya kan kalimatnya she is not going to ya. Beda kalau misalkan pakai she won't wash the dishes. Itu udah jelas 100% gak bakal tuh disentuh piring kotornya kalau pakai wants. Tapi kalau
pakainya is not going to, itu masih ada kemungkinan untuk dicuci. Miss Eva ada latihan soal nih, biar anak-anak lebih paham lagi tentang simple future. Oke, number 1. Apa jawabannya? I blah 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 clean the windows in this class. Will ya jawabannya. I will clean the windows in this class. Aku akan membersihkan jendela-jendela di kelas. Oke, number 2. He blah 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 wash the car. Jawabannya apa? Pasti will ya. Nggak ada yang berubah kok. Mau benda jamak, benda tunggal pasti tetap aja pakainya will. Oke, next number 3. She blah 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 angry if I am late. Oh, ini ternyata angry itu bukan kata kerja. Ini kata sifat. Berarti bukan pakai will. Oke, spoiler sedikit ya. Kalau misalkan bukan kata kerja, harus tambah be ya setelah will. Jadi jawabannya she will be angry if I am late. Dia akan marah jika aku terlambat. Anak-anak masih ingat nggak kalau kalimat yang bukan berisi kata kerja, kalimat apa namanya? Ya, pintar, kalimat nominal. Jadi kalau dalam simple future, kalimat nominal will ditambahkan be ya. Oke, sekarang lihat nomor 4. Itu juga kalimat nominal. Karena itu setelah will itu apa? Said ya, berarti harus pakai be. We will be sad if I get bad score. Kita akan bersedih jika aku mendapat nilai yang jelek. Nomor 5 dan seterusnya anak-anak kerjakan sendiri ya. Anak-anak boleh menggunakan kamus atau Google Translate. Nah, itu anak-anak cuma tinggal milih doang kok antara will atau will be. Jangan lupa kalau will be itu berarti kalimat nominal. Masih melanjutkan latihan soal. Oke, coba perhatikan number 1. I blah 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 home without you. Oke, itu pilihannya apa? Want semua ya. Nah, ingat, ini kan want itu singkatan dari will not ya. Kalau misalkan ada will not, pasti verb 1 setelahnya ya. Karena will itu kan modal. Modal ketemunya pasti sama verb 1. Jadi jawabannya yang mana? Pinter, yang once go. I once go home without you. Aku tidak akan pulang ke rumah tanpa kamu. Next, number 2. She blah 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 at home this evening. Oke. Ini yang mana jawabannya? Yang won't be, kan she will not be ya, karena ini kalimat nominal. Nomor 3 dan nomor 4 anak-anak lanjutkan kerjakan sendiri ya. Oke, next number 6. My brother and my father blah 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 this package. Oke ya, subjeknya ada berapa orang? 2 orang ya, my father and my brother. Berarti kalau jamak, karena ini ada 2 orang, pasti to be-nya yang are. Jadi yang mana? Tuh ada 2 jawabannya. Ya, yang bawah ya, are going to send. Jangan lupa be going to itu ketemunya verb 1. Oke, next number 7. They blah 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 the minister of education next week. Nah, itu they. Pasangan to be dari they pasti are ya. Oke, jangan lupa verb 1. Berarti yang are going to meet. Nomor 8 dan nomor 9 anak-anak tinggal lanjutkan kerjakan sendiri. Oke, selanjutnya number 1. Ini yang part 2-nya ya. Nomor 1 yang part 2. Oke, lihat itu soalnya. She blah 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 some books tomorrow. Nah, itu kan she subjeknya. To be-nya pasti yang yang is ya. She isn't going to buy some books tomorrow. Dia tidak akan membeli beberapa buku besok. Next, number 2. My friends blah 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 this movie. Oke, lihat subjeknya. Itu my friends, ada S-nya. Berarti jamak ya. Berarti jawabannya mana? Ya, my friends aren't going to drink this movie. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang simple future. Bagaimana? Sejauh ini masih bisa mengikuti nggak? Kalau ada kesulitan atau anak-anak masih bingung, tulis aja ya di kolom komen. Insya Allah nanti Miss Eva bantu jawab. Kalau begitu, Miss Eva pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.